Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama kembali lagi membahas polemik politik yang terjadi hari ini. Bagaimana tidak ditahannya Hasto seperti memberikan satu opini baru tentang masyarakat bahwa KPK agak sedikit takut-takut untuk melakukan penahanan kepada Hasto yang saat ini berstatus tersangka. Akan tetapi kita bahas dulu beritanya teman-teman, supaya tidak kemana-mana. Semoga ini bisa memberikan berita terupdate kepada kalian semua. Let's go. Beredar isu Sekjen PDIP Hasto Kristianto gagal ditahan KPK karena Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah menelepon Presiden Prabowo Subianto. Isu tersebut langsung dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Senin 13 Januari. Dasko mengatakan batalnya penahanan Hasto murni merupakan kewenangan aparat penegak hukum termasuk KPK. Dasko mengaku banyak pihak yang menanyakan dirinya mengenai isu tersebut. Menurut Dasko, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum sepenuhnya kewenangan institusi itu sendiri, sehingga tidak ada kaitannya dengan Prabowo maupun Partai Gerindra. Ya teman-teman, akhirnya isu itu kan akhirnya beredar, tapi isu hanyalah sekedar isu teman-teman. Mengatakan bahwa Hasto tidak ditahan karena Bu Megawati menelepon Pak Prabowo. Belum ada buktinya kalau hanya sekedar isu teman-teman. Tapi ya isu-isu seperti ini wajar untuk beredar teman-teman ya, karena melihat Hasto tidak ditangkap padahal statusnya sudah tersangka, yang harusnya itu sudah ditangkap. Untuk berbicara soal bukti-bukti yang harus dipenuhi, ya penuhi dulu dong kalau gitu bukti-buktinya, saksi-saksinya, keterangan-keterangannya, kemudian baru ditangkap. Jangan dipanggil kemudian beralasan mau menunggu saksi-saksi dan sebagainya. Who knows teman-teman. Viral, Megawati lupa ingatan karena sudah tua. Baru-baru ini Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah mencabut dan membersihkan nama Soekarno dari pelindung PKI. Megawati menangis terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang disebut adalah Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Megawati lupa bahwa yang mencabut TAP MPR dan membersihkan nama Soekarno atau ayahnya adalah Bapak Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden. Segitu bencinya Megawati terhadap Bapak Jokowi sehingga melupakan atau memang lupa karena sudah tua bahwa yang mencabut TAP MPR adalah Bapak Jokowi. Tapi karena bencinya Megawati terhadap Jokowi sehingga lupa ingatan. Nah, apa pendapat teman? Gak mungkin lah Megawati mau berterima kasih kepada Pak Jokowi. Itu kebenciannya udah seperti apa ya teman-teman ya. Udah gak mungkin lagi untuk ada kata maaf kepada Pak Jokowi. Apalagi berterima kasih. Gak mungkin. Ketika KPK nggak menahan, saya merasa bahwa ini mereka melakukan momentum gitu. Wah, udah nggak perlu tahan. Nah, kalau tahan pasti akan lebih membara gitu kan. Tentu akan kontraproduktif kan, kita mau negakin hukum, bukan mengincar orang. Nah, sekarang ya saya pikir akhirnya perang sekarang akan ada di pra peradilan, tetapi kan itu akhirnya hukum, dan semua yang terjadi terkait dengan masalah video, ya kan, masalah bahkan sampai ke Rusia, mungkin sekarang udah titiknya di Ukraina, perbatasan mungkin ya, itu akhirnya saya pikir akan hilang gitu kan. Kemudian yang kedua, ingat loh, ketika ada pemeriksaan saksi-saksi, itu kan sifatnya adalah pertama menambah alat bukti, yang kedua memperkuat alat bukti yang sudah ada, yang ketiga mengembangkan perkara. Bukan permasalahan ditahan atau tidak ditahan. Kan menarik. Ya kalau gitu ngapain memanggil Pak Hasto? Ngapain panggil? Ngapain panggil nanti di ujung? Karena ketika semuanya udah terkumpul. Betul, gitu dan ya. KPK ketika misalnya ada apa ini? Korupsi di KPK nggak mungkin tidak ditahan. Seperti itu. Ini ada apa? Dan KPK seolah-olah membiarkan ada pertarungan di pra peradilan. Sebelumnya pikiran kalau misalnya ada pra peradilan, kita akan segera melengkapi berkas sehingga ketika ada pra peradilan kita sudah melakukan dakwaan sehingga gugur pra peradilannya. Ini benar-benar aneh juga. Jadi ketika Pak Hugo mengatakan ada drama dan sebagainya, ketika dikatakan kebetulan kok kebetulan banget. Kebetulan banget. Ya. Masuk akal juga ya teman-teman ya. Mereka memberikan alasan bahwa mereka lagi mau mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti untuk memperkuat setiap data-data bukti mereka teman-teman ya. Tapi kalau gitu ngapain juga ditersangkakan kalau memang belum kuat buktinya? Kenapa nggak sekalian aja? Ya, saya percaya ketika Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, itu buktinya sudah kuat, ngapain lagi ya? Sudah kuat pastinya buktinya. Terus
Apakah ini hanya sekedar drama saja? Tadinya daripada ribet dan ribut dengan emak banteng, mending kita percaya aja bahwa MK dan KPK itu hasil buatannya. Ternyata ada manusia yang berani membongkar. Kata siapa MK dan KPK buatan lu? Oh ini. Ente nyari ribut aja dengan emak banteng. Inilah kebenarannya. Coba kita cek sama-sama. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Jadikan mainan. Ya KPK aku baru pikir apa ku yo. Lah KPK. Masuk nggak ada kerjaan lain, hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Coba kasih paham dulu. Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Tuh dengerin ya, 16% ya. Sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini. Deddy Sitorus, Guntur Romli, dengerin ini ya. Tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Jadi jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, jadi silakan dibaca. Nah ini bisa dibaca sendiri ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau ya Bu Megawati itu merasa bahwa segala sesuatu adalah oleh karena dia. Oleh karena dia dan dia. Dia juga merasa bahwa, bahkan ada yang mengatakan, sampai Koni Bakri mendukung statementnya, mengatakan bahwa kalau tidak ada bapaknya Soekarno, Indonesia nggak akan ada. Padahal Indonesia ini melalui perjuangan ratusan ribu para pahlawan yang mati berjuang, gugur untuk Indonesia merdeka. Cuma sosok yang paling dikenal, yang pelopor proklamator kita adalah Bung Karno, dan kita mengakui hal itu. Tapi sekalipun nggak ada Bung Karno hari itu, pasti akan ada orang atau sosok yang lain akan diangkat dan akan dikenal. Saya percaya kalau Tuhan sudah berkehendak Indonesia merdeka, siapapun akan Tuhan pakai. Itu saya percaya itu teman-teman. Sampai detik ini, kalau hari ini kita bisa hidup
merasakan kemerdekaan itu karena anugerah Tuhan untuk kita. Ya. Kalau hari ini kita duduk atau diam di tanah air yang begitu subur, begitu kaya dengan sumber daya alam, itu karena Tuhan menganugerahi kita sumber daya alam ini. Bukan karena satu sosok manusia yang begitu lemah, begitu hina, yang tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, tapi Tuhan memuliakan. Makanya jangan menyombongkan diri ya. Kemarin juga dia mengatakan bahwa Papua bukan Pak Jokowi yang bangun tanah Papua, pembangunan di sana, tapi dia sendiri. Dan ini juga dia mengatakan KPK dan MK dia membuat. Ya, kita semua masyarakat Indonesia iyain aja lah supaya senang dia. Supaya senang dan bahagia. Merasa yang paling berjasa, yang paling luar biasa negeri ini, merasa presiden satu-satunya wanita ya, tapi tanpa pemilihan. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.